saya nggak tahu saya mau cerita sama siapa. Waktu itu saya duduk di bawah pohon, saya marah banget gitu. Sama Tuhan juga saya marah gitu. Itu nuklir diminum kan? Diminum. Itu waktu diminum kita harus masuk ruangan, terus ruangan isolasi sendiri gitu kan. Nah, Tante Carolina. Halo. Apa kabar Tante? Amin, puji Tuhan. Puji luar Tuhan. Tante sehat-sehat ya. Tante ini anggota KUL ya? Iya. Anggota KUL di GB Kamboja. Di GB Kamboja. Dengan Gemba KUL siapa Tante? Ibu Mega saat ini. Ibu Mega. Tante apa namanya sejak kapan ikut KUL di GB Kamboja? Kurang lebih baru 1 tahun sih. Oke, KUL Haleluya Tante ya? Iya, KUL Haleluya. Dulu dengan Pak Beni ya. Pak Beni. Iya. Oh, yang kecil daga. Betul, Pak Negi. Bunda. Iya. Tuti. Oh dulu sih, Pak Beni. Dulu kan saya tuh ikut kom ya di sini. Iya. Terus kom 100. Yang kom 100-nya aku di sini, yang kom 200-nya aku di mana di Kelapa Gading karena online kan sekolah Covid ya lagi sharing. Terus saya diajak sama Bunda Tuti untuk ke mana untuk ikut. Aku nanya kan waktu itu kan aku belum tergabung di KUL ya gitu. Udah ikut aja di kami katanya di mana terus saya lihat waktunya enak sih, fleksibel ya hari Sabtu ya. Jadi kalau Sabtu kan memang saya pasti banyak nih gitu. Sebelumnya Tante udah pernah pelayanan atau? Dulu di Taman Mini gitu. Dulu di berapa tahun? Mawar Saron di Batam. Lama saya. Semua gara-gara pindah-pindah kerja. Iya dulu kan suami itu ikut pindah-pindah suami kerja. Ya. Saya lama di Batam juga waktu itu. Di Batam saya juga ikut pelayanan ke gereja, ke penjara-penjara, gitu deh. Berarti Tante aktif pelayanan juga ya? Dulu sih ya gitu dulu. Jadi emang dari dulu tuh orang pelayanan nih itu. Bahkan sampai penjara disikat kan. Gerejanya juga rata-rata di karismatik ya gitu. Betul. Gerejanya 1G sekarang sudah menetap di Rayon 9 berarti. Iya. Karena pindah kan kemari. Udah tetap pindah. Sekarang tinggal di mana Tante? Di Tanah Baru. Iya Tanah Baru. Ya Tanah Baru. Padahal tanahnya lama ya. Dekat rumah seseorang. Beji ya. Dekat rumah seseorang tuh. Oh iya. Ini wali kota Depok. Ya bukan wali kota Depok, jauh. Oke, Tante nih kan kita dengar dari ketua KUL Tante nih. Tante ini katanya kena sebuah kanker ya. Betul. Dan kankernya unik nih. Ini hampir dokter ada yang nggak tahu ya katanya. Iya. Itu gimana sih Tante ceritanya? Saya tuh kena cancer waktu itu pada tahun 2016. Ya, tahun 2016 itu saya divonis dokter lah gitu ya, singkat ceritanya gitu. Ibu. Pertama sih saya ya memang saya olahraga gitu. Kok olahraga tuh ternyata saya tuh makin susut badannya. Jenis ininya begitulah gitu ya. Ciri-cirinya gitu. Tapi bukan susut kan kalau orang gemuk kan senang ya susut ya. Tapi kok kita mah happy asik gitu. Susutnya tuh bener-bener yang nggak sehat gitu. Lemes banget. Udah lemes saya minumin susu gitu. Terus apa gitu. Nggak mempan juga gitu. Saya memang waktu itu rajin olahraga gitu ya, rajin banget gitu olahraga. Terus saya nggak mungkin lah sakit gitu karena saya memang seorang yang memang kehidupannya tuh memang bener-bener jaga makanan, olahraga gitu. Minimal metabolismenya bagus gitu ya. Minimal kayak gitulah gitu. Terus saya nggak ini juga tuh tiba-tiba kok saya ada benjolan di sini di leher saya sebelah kiri gitu sebesar setengah kelereng lah gitu. Saya gini-gini gitu. Saya waktu itu kan pakai gigi palsu ya. Saya pikir ini gigi palsu kali ya gitu di sini. Gigi palsu. Terus saya bingung kemana ya. Saya ke dokter THT pertama tuh. Saya ke THT terus dokter THT bilang gini, "Bu, ibu mah kalau sampai ke gigi palsu ketelan nggak nyampe kemari, ibu nabi jalanan juga udah lewat. Oh jadi bukan gigi palsu ya dok." Telan enggak, coba ibu deh minum. Mungkin ini ada memang ini kan KGB ya, kelenjar getah bening yang memang kalau kita lagi panas badannya dia suka keluar, suka membengkak gitu ya. Ternyata setelah diobatin pakai obat dari THT gitu,
itu juga nggak sembuh gitu. Saya waktu itu ke dokter THT yang di Salemba sana sama Prof Bambang waktu itu ya. Terus setelah itu saya pikir-pikir kok ini benjolan nggak berhenti gitu ya. Terus makin parah gitu, keadaan saya tuh udah nggak enak banget gitu. Saya akhirnya memberanikan diri ke dokter onkologi waktu itu di Darmais ya. Saya berobat ke situ dokter Darmais. Jadi pemeriksaan yang pertama adalah mengangkat si kelenjar getah bening itu gitu. Terus di patologi, ternyata hasil di patologi itu ya si dokter bilang, waduh ini tidak sesuai yang saya harapkan Bu, katanya gitu. Apa tuh dok? Saya bilang gitu, ini cancer. Saya mau marah gitu sama dokter itu tuh. Saya mau marahnya sama dokter. Saya marah sama ya oke. Saya bilang gitu, terima kasih ya dok udah. Sampai di pulang tuh saya nggak mau pulang loh dari rumah sakit. Ya Tuhan, saya bilang gitu, kok saya bilang saya udah baik ya gitu. Tapi kok saya masih sakit gitu kayak gini. Saya dengar kanker itu kayaknya, waduh saya bakalan mati besok gitu ya. Saya pikir saya bakalan mati nih besok gitu. Saya pikir udahlah. Saya duduk aja di mobil waktu itu, saya nggak mau pulang. Itu saya selesai dari dokter jam 8, saya jam 12 masih di rumah sakit gitu. Wow, bisa dong. Kayak nggak tahu harus ngapain gitu nanti ya. Bingung gitu. Ya, saya bingung gitu. Saya aduh Tuhan, saya bilang. Kayak hancur ya dunia. Wah iya, saya bilang ini kok perasaan sih saya udah berbuat baik ya. Saya pikir udah pelayanan gitu ya. Saya pikir udah gitu. Saya pikir udah kenapa nggak si A si B ya Tuhan, kenapa saya ya gitu. Saya pikir gitu ya. Terus udahlah saya pulang gitu. Saya nggak tahu saya mau cerita sama siapa. Waktu itu saya duduk di bawah pohon, saya marah banget gitu. Sama Tuhan juga saya marah gitu. Saya nggak berdoa gitu. Saya malah marah banget gitu kejadian itu. Saya pikir udahlah. Akhirnya saya operasi untuk kedua kalinya gitu. Setelah 2 minggu hasil patologi itu ibu ini harus dioperasi lagi karena ada markernya yang belum dioperasi gitu kan. Markernya itu di tiroid saya gitu. Ternyata memang terus saya ke dokter yang memang spesialis tiroid gitu ya. Saya dokter, saya diangkat terusnya tiroid saya tuh ceritanya diangkat lah gitu, mengangkat dioperasi. Setelah saya pengangkatan operasi itu juga saya tuh mengalami komplikasi sebenarnya waktu itu. Setelah tiroid saya diangkat, saya kok 10 hari di sini tuh drain saya tuh saya pakai drain ya. Kayak CD gitu kan, di drain gitu darahnya keluar gitu kan, saya kan dibolongin kan. Setelah saya tuh operasi, saya di rumah sakit hampir 1 bulan karena drain saya tuh nggak mau berhenti darahnya gitu. Si dokter juga agak bingung gitu, kok ini. Terus ternyata saya itu ada komplikasi kayak getah bening saya tuh cairan yang putihnya tuh nggak berhenti keluar gitu. Setelah saya pulang, akhirnya saya paksa pulang, saya mau pulang aja, saya bilang gitu. Ya udah dicabutlah drain itu dan udah mengecil gitu. Terus si dokter bilang gini, ini kok diperiksa ke dokter, dia bilang ini kok drainnya nggak berhenti ya Bu ya, katanya. Ibu ininya gimana? Iya ini yang di sini saya kok jadi kelenjarnya itu kayak susu gitu, kayak susu putih, susu SKM, susu kental manis. Jadi drain saya setelah drain saya dicabut, terus si dokter saya kan konsul lagi dong 3 hari kemudian setelah dari pulang rumah sakit. Ini ada cairan yang kayak seperti susu kental manis tuh disedotin tuh sampai berapa cc gitu banyak gitu. Terus berapa cc gitu. Itu saya tuh bingung juga ya, dokternya juga agak bingung gitu kok sampai begitu gitu. Itu dokter yang udah prof loh ya, bukan dokter yang ini. Dokter itu cukup prof gitu. Terus saya berdoa, di situ saya baru berdoa gitu.
gitu di situ saya baru, waduh, saya perlu berdoa nih, pertantangan ini banget gitu, berat banget gitu buat saya gitu. Wah Bu, ini kayaknya harus dioperasi lagi. Wah nggak Dok, saya bilang gitu. Saya bilang, dokter, dalam nama Tuhan Yesus saya nggak mau dioperasi lagi. Saya bilang gitu. Kan saya udah 2 kali operasi Dok, saya bilang gitu. Dokter karena bukan ini kan, jadi oh iya Ibu berdoa katanya gitu supaya gak dioperasi lagi lah gitu. Akhirnya saya tuh memang menyusut sekian apa tuh kan, kalau di itu kan ada tabung yang kayak besi itu tuh tabungnya dokter itu ya, terus disedotin terus kan, disedotin ada berapa cc, terus ya kayak gitu, terus udah lama-lama dia menyusut gitu. Wah udah itu juga bolak-balik saya ke dokter juga kan, memang juga ya tahu sendiri ya kalau cancer itu bukannya sakitnya aja, biayanya juga biayanya juga sakit banget gitu. Nah itu gimana tuh? Kan Tante ini udah aktif pelayanan awalnya, terus Tante juga udah setiap pindah ke kota ikut suami kerja atau gimana, selalu tetap terlibat di dalam pekerjaannya Tuhan gitu loh. Iya. Nah biasanya kan orang berpikir bahwa kalau misalkan kita pelayanan ikut Tuhan harusnya baik-baik aja, biasanya kan gitu orang berpikir dong, ya kan. Pada akhirnya orang-orang berpikir bahwa ya ikut Tuhan biar supaya hidupnya baik-baik aja, sebenarnya kayak gitu. Padahal sebenarnya ikut Tuhan itu adalah untuk dimana kita mengikuti kehendaknya Dia apapun keadaan kita gitu kan. Nah apa tuh yang Tante rasain gitu loh ketika Tante sudah pelayanan, pada akhirnya tiba-tiba tuh tanpa angin tanpa apa dokter vonis cancer. Iya, saya pikir gini, wah ini kok ikut Tuhan gunungnya makin gede-gede gitu ya. Gunung kesulitan saya itu makin besar gitu kayaknya, bukan makin mudah gitu ya. Makin menanjak gitu ya, makin sulit banget gitu saya menanjak ke sana gitu ya. Saya pikir wah saya tuh kecewa banget gitu waktu itu ya, kecewa banget lah gitu. Saya pengennya tuh ikut Tuhan tuh rata-rata aja gitu. Iya, kebanyakan orang tuh mikirnya gitu. Ternyata enggak gitu, makin besar gitu ya pergumulan kita itu di situ gitu. Benar. Itu ya mungkin, tapi ya itu caranya Tuhan ya supaya kita makin menundukkan diri. Iya, sempat ini katanya kayak saya nggak mau ke gereja lagi atau apa, atau nggak pelayanan lagi. Ya waktu itu saya memang begitu gitu. Memutuskan udah aduh nggak deh, udah di rumah aja, nggak usah ke gereja dulu, saya lagi marah nih sama Tuhan gitu. Tapi ternyata itu nggak benar gitu ya. Saya sadar gitu, kesembuhan itu sebenarnya daulatnya Tuhan. Iya benar. Sebenarnya kesembuhan itu seperti membalikan tapak tangan aja gitu kan sebenarnya gitu ya. Kalau saya udah ngikutin badai-badai yang saya sudah lalui gitu ya, harusnya gitu. Imannya semakin naik gitu. Harusnya begitu ya. Itu wah udah badai-badai itu udah memang luar biasa banget gitu ya buat saya pribadi. Tapi saya melihat gini, setelah saya sakitnya lama gitu ya. Terus saya pikir gini, saya lihat gitu masih banyak banget gitu. Apalagi sekarang saya sudah berobat di rumah sakit yang besar ya, rumah sakit kita yang di Jakarta di RCM gitu ya. Saya ngelihat kiri kanan saya, waduh rebah, waduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya bilang gitu. Orang aja bahkan nggak tahu loh sekarang saya tuh cancer gitu. Banyak yang belum tahu. Iya gitu. Saya juga jarang sharing gitu. Emang Tante mau ya keep aja dulu ya. Ya gitu. Udahlah gitu. Cuman kan saya memang ikut komunitas di Teroid gitu ya. Jadi saya juga banyak belajar di situ, banyak konsul sama dokter secara online juga gitu. Nah kalau Tante ngomongin cancer tuh nggak hanya fisik sakitnya yang bikin down, tapi biaya juga gitu. Wah biaya. Emang Tante nggak pakai itu surat dari pemerintah apa namanya? Asuransi. Oh dulu jam sostek dok. Ya sostek. Iya jam sostek. Sekarang BPJS. Tante nggak pakai itu? Dulu saya ikut asuransi, cuman asuransi waktu itu kan saya tuh sudah terlambat gitu. Saya udah ikut asuransi, tapi sempat berhenti gitu. Pada tahun 2014 saya berhenti gitu, karena waktu itu kan dapat dari kantor suami ya, gitu, di cover semuanya lah. Gitu. Di cover semua. Nah terus kita berhenti karena suami saya waktu itu juga berhenti kerja kan, habis kerja. Jadi
Terus saya ikut asuransi yang sendiri gitu. Ternyata baru 2 minggu itu tidak di cover gitu loh. Akhirnya saya udah deh tuh jualan ini, jualan itu, jualan mobil, jual semua lah. Rata-rata jual semua tuh. Iya. Apa aja kan mobil? Saya jual mobil 2 waktu itu. Ya aset-aset kita lah yang kita punya. Ternyata kanker itu memang bukannya sakit aja, kantongnya juga ikut sakit. Mau nggak mau tentu ya. Mau nggak mau ya kita kan pasti perlu kesembuhannya gitu ya. Itu benar-benar tante sampai satu titik tante bangkrut gitu. Saya habis banget gitu. Di situ saya langsung saya bangun. Seorang teman saya bilang gini, ayo kita ikut programnya pemerintah itu gitu ya. Di situ saya juga baru tahu sih waktu itu ada program pemerintah gitu ya. Saya juga baru melek mata gitu. Gitu. Akhirnya saya sekarang ngikutin program pemerintah itu yang dari kesehatan dari situ. Ya puji Tuhan sih sekarang semua di cover ya, kayak semacam saya kan berobat tuh setiap 3 bulan harus tes darah, harus nuklir, harus scan, harus USG. Dalam 1 tahun itu aja udah mungkin sekitar 15 jutaan tuh saya harus punya duit. Gitu loh untuk pengobatan saya ini gitu. Itu sampai tadi sorry tante tadi nggak nyebutin nuklir. Obat nuklir itu satu yang mili 100 mg apa 100 apalah yang saya mili 100 mg ya kalau nggak salah ya. Itu harganya itu 15 sampai 30 juta. Iya ampun. Gue taunya nuklir itu buat bom tuh pasti. Iya. Itu kan sebagian berapa persennya? Iya sebagian persennya. Nah buat bom itu besarnya. Itu nuklir diminum kan? Diminum. Itu waktu diminum kita harus masuk ruangan, terus ruangan isolasi sendiri gitu kan. Nah si dokternya juga nggak boleh deket-deket kita, jarak radiasi kita tuh 2 meter. Sampai dokternya kalau mau masuk tuh kayak pakai baju COVID gitu loh. APD. Almet ya, kayak APD iya, gitu APD iya. Masuk ke dalam terus gitu masih pakai APD aja dia masih takut loh di luar gini. Udah berapa radiasinya Bu? Gitu. Jadi setiap hari kita dicek. Saya setelah minum itu harus masuk ke dalam ruangan 3 hari diisolasi. Di ruangan itu sendiri. Jadi saya baca buku, saya nonton TV, saya olahraga gitu. Harus olahraga kan juga kan biar kita nggak vakum aja di situ gitu. Dan itu rasanya juga nano-nano ya. Lidah itu tuh kita udah nggak ada rasa. Makan nggak bisa, minum udah susah banget, nelen apa-apa tuh udah nggak bisa. Jadi nuklir itu buat ngancurin ya apa? Ya gitu. Ngancurin si kanker kita yang yang masih ada tersisa gitu. Setelah operasi itu kan kita harus dinuklir untuk menghancurkan sisa-sisa kanker kita yang kecil-kecil itu gitu. Memang itu jalur medisnya seperti itu. Gitu. Itu kalau total operasi berapa kali berarti? Total operasi total operasi saya 2 kali gitu. Tapi selain itu bolak-balik. Betul. Setiap itu saya waktu itu pakai pribadi, pakai dana pribadi, bolak-balik. Sekali periksa ke dokter sampai ya gitu deh di atas 500. Belum obat, belum tindakan segala macem. Gitu. Habis semua ya. Makanya habis gitu. Pernah ngerasain tante pengen nyerah gitu? Jangan. Ya saya pikir wah dia masih kuat nih gitu ya. Saya masih ada duit tuh udah gitu ya. Lama-lama saya udah wah dia memang bener-bener udah harus bener-bener gak kuat gitu. Jadi tante tuh sampai sekarang tuh udah jadi survivor ya. Iya, karena kita kan udah harus 5 tahun itu survivor kan, 7 tahun. Kalau survivor itu berarti sebuah deklarasi sembuh atau gimana sih? Ya, mendeklarasikan diri memang kita sudah remisi dari si kanker ini gitu. Remisi ya pengobatannya itu. Berarti 5 tahun pertama kali ya dihitung ya. Kan si dokter aku tanya, "Dok, kalau pertama kali kita dibilang kanker, pasti kan sisa hidup kita tuh berapa hari sih Dok?" Pertanyaan kita kan pasti itu Dok gitu ya. Ya kalau tiroid ini termasuk kanker yang tidak menyeramkan langsung kayak payudara ya, mungkin 5 tahun jaraknya ya.
Steroid mungkin bisa lah Bu 15 tahun. Wah puji Tuhan lah masih ada 15 tahun dalam saya. Gak mati besok Masih gitu. ada kuota. Tapi pernah gak sih Tante dalam proses perjalanan sakit bolak-balik sama operasi rasain hal yang paling ditakutin gitu sama Tante tuh apa sih itu waktu keadaan itu yang takutin akhirnya pengen nyerah gitu. Saya nggak. Saya udah ikhlas sih gitu. Saya pikir gini, ada saatnya Tuhan itu memberikan kita kesehatan, ya kan? Ketika ada sakit gitu ya kita harus menyerah. Sebenarnya kita harus ikhlas gitu loh. Berserah gitu. Nggak selamanya harus sehat terus. Ada saatnya kita memang sakit, ya memang kita harus berserah gitu. Oke, wow. Nah berarti dalam tahap itu setelah 5 tahun nanti selesai masa ininya lah ya jadi penyintas itu, berarti ada pengalaman baru dong sama Tuhan nanti. Pengenalan baru atau pengalaman baru sama Tuhan waktu itu lebih bersyukur lagi. Oh iya pasti. Ya kan tadi kayak Nando cerita bahwa Tante ini kan udah survivor udah 7 tahun gitu. Iya. Udah mengalami, udah berjalan 7 tahun ini. Dengan kata lain kan udah menjadi orang survivor di kanker gitu. Dan ini kan itu sesuatu yang dimana kita tuh kadang orang nggak bisa terima tuh. Iya. Ya, pasti. Nggak bisa terima gitu. Tapi dengan survivor ini berarti Tante tuh udah berdamai dengan diri sendiri dan yang paling penting adalah apakah ada kayak pengalaman itu sama Tuhan. Iya. Gitu. Karena tadi awalnya waktu pertama kecewa, kecewa banget sama Tuhan dan gitu. After ini apa yang Tuhan yang Tante lihat kepada Tuhan yang lagi Tante gitu. alami lah sama Tuhan. Sekarang sih saya pikir gini, kesembuhan itu kan daulatnya Tuhan ya kan. Sebenarnya itu Tuhan mudah banget gitu ya menyembuhkan kita lah gitu ya. Terus semuanya kembali kepada kita gitu ya. Kembali kepada kita nih, mau gak sih kita nih dibentuk ya kan. Mau gak kita tuh dipulihkan seperti itu. Gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi lebih kayak bukan menyerah tapi berserah ya Tante. Berserah iya betul. Jadi saya berdamai aja gitu dengan kanker ini gitu. Percuma kalau kita lawan gitu, nggak ada yang bisa gitu kan gitu. Tante juga cerita tuh ya awalnya kan Tante kan kankernya harusnya nakal gitu kan. Nakal maksudnya tuh kayak aktif gitu. Tapi selama 7 tahun ini ternyata dia pasif ya Tante atau gimana? Iya betul, itu luar biasa banget tuh gitu ya. Jenis kanker aku ini kan tall cell. Jenis kanker tall cell itu yang menurut dokter onkologi dibilang ini jenis yang memang bandel gitu loh. Yang memang dia mungkin belum setahun aja udah keluar lagi gitu loh. Tapi puji Tuhan ya sama saya nggak terjadi itu gitu. Itu harusnya agresif banget. Dibilang agresif gitu, saya langsung takut gitu ya, down banget gitu. Dibilangin ini agresif nih Bu, nih belum 1 tahun aja mungkin ada yang memang keluar lagi. Itu kan bisa metastasis ke paru-paru, itu ke tulang. Jadi banyak kawan-kawan saya yang juga survivor yang penyakit itu sudah metastasis ke paru. Gitu sampai ke tulang, sampai nggak bisa duduk, sampai lumpuh kakinya, sampai suara saya dulu waktu waktu operasi pertama itu saya tuh sempat 3 bulan itu nggak ada suara sama sekali, nggak ada suara sama sekali. Saya tuh tidak bisa nyanyi, saya nggak bisa ngomong, nggak keluar, udah di D aja sekarang. Itu juga masih bagus ada suaranya. Tapi semua Tuhan buat baik ya Tante ya, Tuhan. Gitu. Jadi semuanya tetap ketika kita berserah ya tetap ada pemeliharaan Tuhan. Iya. Gitu. Puji Tuhan. Sekarang Tante udah bisa aktif lagi. Iya. Aktif di cool dan mungkin ada pelayanan dan segala rupanya. Nah mungkin ada sebagai penutup boleh Tante kasih pesan-pesan, mungkin ada orang-orang di luar sana yang hari ini survive juga ya. Mungkin baru misalkan ada yang terkena kanker, mungkin dia masih down dan mungkin juga sekarang lagi berusaha untuk jadi survivor gitu. Ada gak pesan-pesan Anda? Oh iya banget. Kita memang ada komunitas juga waktu itu, sampai sekarang sih saya ikut komunitas yang memang tuh saling menguatkan gitu. Itu memang benar-benar bagus ya. Jadi memang keep going aja ya.
Karena kalau kita makin aduh kenapa nih gue kanker, kenapa kita kanker, kenapa kita ini, jadi jangan bertanya gitu loh. Ya memang kita harus kena ya kan, saat ini kita kena, saat ini kita memang lagi ada pengobatan. Jadi diterima aja ya kan, dengan berdamai dengan kanker itu gitu. Dan dekatkan diri kita tuh sama Tuhan. Gitu, dekatkan. Nggak boleh lari ya. Nggak boleh kayak saya. Dulu kan lari. Salah banget tuh gitu. Berlindung sama dia, terus menceritakan nih kayak gini kan, kita harus ceritakan besaran Tuhan gitu. Karena menurut saya nih udah survive, saya sudah 7 tahun loh gitu ya. Itu sudah survive banget gitu. Tanpa yang saya bilang tadi yang tolsel itu yang agresif, yang harusnya agresif, ya saya sudah survive banget. Puji Tuhan. Wow. Dan kita lihat orang yang kena cancer itu bukan berarti dikutuk sama Tuhan ya. Betul. Mungkin Tuhan izinkan untuk kesaksian. Iya, betul. Ayub aja juga dapat penyakit yang aneh, borok sampai seperti itu dan ternyata cuma Tuhan lagi mau menyaksikan bahwa Tuhan uji Ayub. Ya, pokoknya sampai satu titik kita bisa bilang lah, sekarang aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Iya, pergumulan dan ini ya, kalau saya itu pergumulan dan pengharapan banget gitu. Benar. Ya kesananya. Setuju banget. Makasih Tante Caroline. Terima kasih untuk sharing kekuatannya, harapannya. Ternyata semoga di tengah-tengah badai masih banyak harapan dalam Tuhan. Iya, pasti. Thank you banget bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau tertarik boleh nonton video-video berikutnya dalam Millennial Baper. God bless you. God bless. Amin.